Moms, banyak yang bilang kalau bakat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tak heran, bakat biasanya sudah dapat terlihat sejak seseorang masih berusia bayi atau balita. Yang jadi masalah, tak banyak orang tua yang tahu cara melihat bakat anak atau balita. Sama seperti moms, banyak orang tua yang merasa bingung saat ditanya bakat buah hatinya. Ada yang tak yakin kalau balitanya memiliki bakat. Bahkan ada juga loh yang tak tahu kalau si kecil memiliki bakat terpendam. Padahal sayang sekali kalau potensi dan bakat balita tidak dikembangkan sejak dini. Untuk itulah, moms bisa melihat bakat balita dengan cara berikut ini. Yang pertama, biarkan balita mencoba berbagai hal. Balita suka kotor-kotoran dan bermain batu. Atau ia doyan mencoret tembok di dalam rumah. Meski kotor dan mengganggu, jangan larang balita melakukan hal itu ya moms. Biarkan ia mencoba berbagai hal dengan tangannya sendiri, agar moms bisa melihat langsung potensi bakatnya saat ia beraktivitas. Bebaskan si kecil untuk berimajinasi dan menggunakan kreativitasnya. Moms bisa siapkan ruangan khusus di rumah sebagai tempat untuk balita bermain dan bereksperimen sesukanya. Semakin banyak balita mencoba hal baru, semakin mudah moms menemukan bakatnya. Yang kedua, observasi tingkah laku dan aktivitasnya. Untuk melihat bakat balita, moms harus lebih jeli dalam melihat setiap laku dan aktivitas yang dilakukannya. Bakat balita dapat dilihat dari sebuah kebiasaan yang tingkat penguasaannya di atas normal bagi usianya. Balita yang suka bermain puzzle misalnya, dipercaya memiliki bakat sebagai peneliti dan arsitek. Mereka senang memecahkan masalah karena memiliki kelebihan dalam kemampuan visual dan spasial. Pasti, hal tersebut akan menjadi bibit bakat yang akan berguna di masa depan ya moms. Yang ketiga, tanamkan growth mindset pada si kecil. Balita yang ditanami growth mindset atau pola pikir bertumbuh sejak dini akan lebih mudah terlihat bakatnya dibandingkan yang tidak. Hal ini karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap hal baru, tidak takut mencoba, dan senang mempelajari sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Growth mindset juga akan membuatnya terus penasaran dan mencoba menggali lebih dalam tentang topik yang diminatinya. Kalau sudah begini, akan terlihat satu subjek yang penuh dengan bakat si kecil. Yang keempat, sabar menunggu. Layaknya menunggu pohon tumbuh tinggi, moms pun harus menunggu bakat balita untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jangan berharap si kecil bisa mempunyai bakat ataupun melakukan banyak hal dalam sekaligus, karena malah akan menghambat perkembangan untuk si kecil. Daripada berusaha memaksa bakat si kecil, lebih baik mom sabar menunggu sambil terus menyemangatinya. Bakat tidak akan pergi kemana-mana kok. Biarkan ia dengan sendirinya agar ia bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Bakat sejatinya tidak dipaksakan karena harus muncul dengan sendirinya dalam diri seseorang. Jangan khawatir jika bakat balita belum terlihat sejak dini, karena pada waktunya bakat tersebut keluar dan akan bersinar. Itu dia Momspedianya Morning Call. Selamat pagi. Oh, tadi macam-macam dari ya. Ada yang harus sabar menunggu. Betul. Melihat bakat anak di saat anak bermain juga. Tapi pertanyaannya Yadi tadi ini penting banget juga nih. Anak tuh kan banyak sekali yang pemalu kan. Iya. Nah, kita tahu bakatnya anak ini apa? Iya. Gimana caranya? Iya. Karena kalau anak pemalu kan tahu sendiri, disuruh ayo makan.
Diem. Makan. Mau tahu sampai rumah, tadi kerikin, udah masuk angin. Disuruh makan apa aja nggak mau, malu. Iya, malu. Nah, Pengalaman gimana tuh? pribadi nih kayaknya, Iya. pengalaman pribadi dia. Dulu saya malu-malu. Sampai sekarang ya, Di. Aduh, Ya. Jadi gini sebetulnya kalau anak kan memang ada yang lebih ekspresif, ada yang extrovert gitu kan, tapi ada juga Betul. Iya. introvert atau misalnya ada pemalu dan sebagainya. Nah itu sebetulnya nggak masalah, karena kalau namanya berkaitan sama bakat itu kita bisa observasi kayak tadi sudah diberitahukan sebelumnya kan, bahwa kita lihat aja ini anak lebih dominan kemana dari semua hal yang kita perkenalkan kepada dia. kayaknya dominannya sih malu. Berarti bakatnya malu tadi ya. Jadi kalau misalnya dominannya malu gimana dong? Iya. Aduh. Nah biasa kalau anak-anak pendiam nih biasanya memang biasa berkaitan lebih ke arah kayak intrapersonal, ke arah dalam diri ya. Misalnya tadi itu biasa berkaitan sama science gitu. Jadi dia mengeksplor segala sesuatu memang Iya. dengan hal-hal yang memang dia lihat sendiri, dia amati sendiri dan dia lakukan sendiri. Terus kemudian bisa juga dengan berkaitan sama logic matematik gitu. Nah kebetulan kita udah ngomongin hal ini. Saya juga mau bilang bahwa di sini ada 8 sebetulnya jenis kecerdasan. Atau 8 jenis Iya. kecerdasan. Nah ini bisa jadi acuan orang tua mungkin buat melihat minatnya kemana sih gitu. Oke. Kalau belum tahu secara fokus 8 dulu ini dulu yang dikuasai, sehingga nanti dari 8 ini akan ada spesifikasinya lagi nih Apanya masing-masing tuh? gitu. Yang pertama adalah linguistik. Linguistik Itu bahasa ya? Jadi kayak pinter ngomong nih kayak Ari, kayak Adi ini, aduh. Linguistiknya jago banget nih Mas. Ah, Ya, bahasa kecerdasan. kalbu. Bahasa kalbu. Dia nggak cuma pinter ngomong, pinter bohong juga kadang-kadang. Waduh, iya ya. Yang kedua, Ari, kamu kok paham banget sih yang sering aku bohongin? iya bener. Yang kedua, Yang kedua adalah logika matematika gitu. Oke. Nah ini biasanya Math, anak-anak ya. yang memang suka hal-hal yang memang berkaitan dengan hal-hal logis dan matematis, misalnya angka, puzzle kalau masih Oke. kecil. Terus Nah ini bisa nih balok-balok gitu di ya. apa namanya diarahkan nanti untuk coding yang Betul, zaman sekarang, coding gitu. atau nanti misalnya bisa ke arah komputer dan sebagainya. Iya. seperti Yang ketiga? itu. Nah yang ketiga adalah visual spasial, jadi berkaitan dengan penglihatan. Misalnya contohnya adalah menggambar, Iya. gitu ya, artistik dan sebagainya. Bisa juga di lesin gambar. Sekarang Benar. gambar juga banyak kan, fashion, Betul. fashion design gitu ya. Benar. Terus habis yang keempat, Terus yang keempat kinestetik, jadi bergerak. Apa tuh? Contohnya Oh. adalah berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh adalah misalnya atlet contohnya. Atlet ya? Oke. Terus kemudian juga yang berkaitan tadi misalnya parkour itu juga semua. Nari, dance itu Yes. juga berkaitan Yes. dengan kinestetik. yang kelima. Nah, yang kelima adalah ini alam, kecerdasan alam. Kayak gimana? Atau Aduh. naturalistik. Kayak gimana tuh? Nah, itu Otodidak biasanya apa- suka apa maksudnya dengan gini? fauna Bukan alam. ataupun dengan jadi tanaman ataupun Oh. hewan. Oh, Gitu. iya, Jadi iya. berkaitan sama alam. Dia akan lebih suka sekali, dia bahkan sampai meneliti misalnya daun-daunan, serangga dan oke. sebagainya. Nah, itu ya. Orang bilang tuh tangannya dingin kalau megang tanaman tumbuh Tumbuh aja, iya. Kalau megang serangga dipatuk aja. Itu kan jadi ya. Yang keenam, Terus kemudian berikutnya yang keenam ada yang namanya juga intrapersonal. Itu apa tuh? Intrapersonal nanti berikutnya temannya ada yang namanya interpersonal. Kalau intra itu artinya kan dalam. Itu berkaitan dengan bagaimana dia memahami emosinya, dirinya gitu. Oh, bisa jadi anaknya psikolog juga bisa nih. jadi psikolog, betul Benar. banget. Bisa memahami orang lain, ada tahu yang- kayak kamu kan lagi sedih ya gitu. Dan sebagainya. Nah, kalau misalnya interpersonal itu justru yang berkaitan dengan keluar. Oke. Keluar adalah berarti dia mudah bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi seperti itu ya, kayak Ari lah ya. iya. Itu yang terakhir tadi itu. Yang kedelapan, Nah, yang kedelapan tadi berkaitan dengan musikal. Oh. Musikal itu berkaitan dengan musik dan lagu-lagu gitu. oh iya. Seperti itu. Jadi kita bisa explore tuh 8 kecerdasan anak itu. Kira-kira anak perempuan hebat yang mana? Plus kita juga mau ajakin semua untuk ikutan polling di Instagram kita. Jadi tinggal masuk aja. Oke, pollingnya nanti dilihat ya. Oh ada nih, udah di My TV Official. Pollingnya sudah keluar sebentar lagi. Sahabat Ini nih. polling tentang Cita-cita iya. kamu waktu kecil apa? Abis itu katanya Mas Seja waktu masih kecil jadi pilot, tapi sampai sekarang malah belum pernah naik pesawat. Terus? Coba naik pesawat telepon di rumah kalau misalnya belum pernah naik pesawat terbang. Kan di rumah pasti ada pesawat telepon. Dari Ciwimata. Sempat pengen jadi penyiar radio tapi nggak pede cuap-cuap, terus ganti lagi jadi pengusaha aja lah. Bagus, nggak apa-apa, bagus.
Nah, dari Epi Sampai maju. Puspita. Jadi sekretaris tapi belum kesampaian juga tuh. Oh, Ines sang sekretaris ya, zaman dulu ada filmnya tuh. Oh, Nah. ini sama kayak gue nih, waktu kecil cita-citanya pengen jadi polwan. Gue juga cuy, makanya rambut gue pendek karena dari dulu gue pengen banget jadi polwan. Serius Tapi lu beneran. kesampaian juga kok, Li. Heeh. Ya, lo rambut lu dipotong di polsek kan? Gue nggak kesampe jadi polwan, jadinya polisi tidur doang. Kalau katanya Iin Rudi pengennya jadi dokter gigi gitu. Oh. Cita-cita kita waktu masih kecil kan banyak banget sebenarnya ya di. Banyak ya yang masuk Iya. juga Kalau banyak. lu pengen tapi- jadi apa sebenarnya waktu kecil? Siapa? Kalau lu, jadi. Siapa kata? Siapa yang kata? Terserah gimana baiknya lu aja deh ya Yadi ya. Kalau Yadi sih cita-citanya banyak, tapi secara jadi komedian semua cita-cita kesampaian. Pakai baju dokter, Bener. pakai baju hansip, Bener. pakai dokter juga. Saya sih dokter bidan jadi, yang bawa ambulan jadi. Ini ibaratnya kalau misalnya Yadi ini orang Jawa pas masih kecil dimasukin ke dalam kurungan ayam ya, kalau istilahnya itu tindak sinten tuh, lu semuanya lu ambil. Lu pengen tahu nggak tindak sinten apaan? Belum tahu nih. Jadi tindak sinten ini ya berarti kaki atau langkah Ya. gitu. Dan sinten ini berasal dari kata siti yang artinya tanah. Ini adalah upacara adat yang berasal dari Jawa, digelar pada anak usia 8 bulan. Kan suka dimasukin dalam kurungan ayam tuh. Oh. Nanti di dalam kurungannya dimasukin uang, terus habis itu peralatan-peralatan bolpen anaknya, gitu makanan ya. bolpen. Oh, pantas waktu itu nge-MC pernah ada adat itu tuh. Iya, misalnya dia ngambil bolpen, oh mau jadi penulis tuh, gitu. Ini Ya. adalah prosesi adat, tujuannya sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak akan mulai belajar berjalan. Yang menarik ketika bayi dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang telah dihias dengan kertas berwarna-warni, proses ini menyimbolkan kelak anak akan dihadapkan pada berbagai macam jenis pekerjaan, gitu. Yang mana kira-kira yang diambil gitu Iya, ya? kalau Kayaknya gue ya dia yang diambil dompet orang deh. bener dia emang, makanya dia Ibu akhirnya pernah waktu gede kehilangan dompet nggak waktu itu? Ini siapa hilang? makanya Ya, dia waktu gede tuh percaya dong. gede di terminal gitu. Abis itu ada juga ya minat bakat anak yang bisa ditentukan lewat sidik jari gitu. Jadi analisa sidik jari ini sangat berguna bila diterapkan pada anak-anak. Dengan melakukan analisa sidik jari, orang tua dapat mengetahui potensi terpendam yang dimiliki anaknya, gaya belajar seperti apa yang dapat diterapkan, dan cara kerja otak dari masing-masing anak. Jadi sekarang kita dapat mendeteksi potensi kecerdasan alamiah si kecil sehingga para orang tua dapat menentukan metode simulasi yang tepat dalam memaksimalkan perkembangan kecerdasan anak. Analisa sidik jari ini juga bisa digunakan untuk mengetahui minat, bakat, kecerdasan, bahkan gaya belajar. Potensi bakat sampai analisa karakter anak, setidaknya ada 35 jenis informasi yang bisa didapatkan dari analisa sidik jari. Nah, Tuh. dokter, bener ada analisa sidik jari bisa kelihatan bakat anak itu, dok? Ya, secara umum karena kan memang sidik jari itu kan computerized sifatnya. Iya. Jadi data-data yang ada memang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam komputer. Nah, sehingga bentuk sidik jari tertentu akan menghasilkan tipe-tipe atau jenis-jenis kecerdasan tertentu. Iya, Itu yang tapi keluar. ini tadi menarik juga nih, dokter sempat membagikan 8 kecerdasan anak dan salah satunya adalah alam ya, Iya. nature gitu. Nanti kita akan ngobrol dengan salah satu anak kecil yang kayaknya bakatnya di situ tuh karena dia adalah aku ini pecinta serangga. Ini bakat alami yang kata dokter bilang. Iya, Cinta benar. sama tumbuh-tumbuhan, sama hewan-hewan. Nah, ini nih yang berikutnya dokter, selain dokter juga bintang tamu kita anak kecil hebat ini. Yes, makanya jangan kemana-mana dong. Nah, tetap di Morning Call. Selamat pagi. Oh.